BPJS Kesehatan merupakan tulang punggung sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Dengan lebih dari 250 juta penduduk yang bergantung pada layanan ini, namun di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, tantangan besar sepertinya ancaman defisit keuangan dan potensi kenaikan iuran masih menjadi perdebatan publik. Laporan keuangan terakhir juga menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran BPJS Kesehatan. Pemerintah bahkan berencana menaikkan iuran pada tahun 2026 untuk menjaga keberlanjutan sistem ini. Namun apakah kenaikan iuran memang solusi terbaik? Dan bagaimana kepastian peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat? Untuk membahasnya sudah hadir Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Selamat pagi, Prof. Gufron. Selamat pagi, Mas Yuda. Iya, Prof. Terima kasih sudah hadir pagi ini di puasa hari ketiga ya. Siap. Prof, ini laporan keuangan terakhir di tahun 2024 sepertinya kurang membahagiakan buat BPJS, Prof. Agak sedikit defisit sepertinya. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap kinerja BPJS ke depan? Lalu seperti apa sebenarnya kondisi BPJS, Prof? Iya, kita itu bersyukur. Kenapa? Karena sejak waktu kami masuk, masih defisit waktu itu aset netonya ya. Cash flow-nya sudah mulai membaik dan kita terima kasih kepada direksi yang dulu. Kemudian di akhir 2021 itu kemudian positif. Jadi defisit menjadi positif. Nah, sampai sekarang itu kalau kita lihat ya, menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2018 atau sebelumnya itu tahun 2015 nomor 84 tentang bagaimana pengelolaan dana DJSN atau DJS, dana DJS, dana jaminan sosial nasional, itu beruntung kita aset neto ini atau masih dibilang sehat. Baik. Tetapi tentu kalau kita lihat peraturan presiden, nah itu setiap 2 tahun bisa disesuaikan begitu. Nah ini sejak 2020-an ya belum disesuaikan, sehingga tentu kalau kemudian antisipasi ke depan ya, tetapi sekarang ini sekali lagi sehat, ke depan kalau tidak ada intervensi-intervensi yang senario-senario yang bagus yang sekarang sedang dibicarakan, tentu nanti ke depannya bisa kekurangan. Gitu. Prof, kalau beberapa literatur saya baca terjadi kekurangan karena utilisasi daripada penggunaan BPJS, terutama pasca pandemi COVID-19. Apakah betul demikian? Lalu tadi Prof mengatakan jika tidak ada intervensi dari pemerintah terkait mungkin penyesuaian iuran, apakah memang akan mengalami defisit begitu para Prof? Iya, yang jelas itu bahwa banyak hal termasuk utilisasi itu meningkat karena kepercayaan masyarakat yang meningkat, kemudian teknologi, transisi epidemiologis, dan banyak hal lain ya. Tetapi tentu kita harus mengantisipasi dan melakukan semacam senario-senario untuk melakukan itu. Tetapi yang jelas ya bahwa BPJS itu bukan dalam posisi yang menaikkan atau tidak menaikkan, ya itu bukan BPJS, tapi BPJS akan melaksanakan penyelenggaraan BPJS yang terbaik begitu. Iya, dengan pertambahan jumlah nasabah ataupun peserta yang cukup meningkat bahkan hampir mencapai 80% bahkan lebih hampir 100% ya Prof. Iya, hampir 100% ya, bukan 80%. Bukan masalah lagi ya ketika kita bicara mengenai kepesertaan masyarakat maupun mereka pesertanya ingin tertarik untuk mengikuti BPJS. Tapi bagaimana ketika kita meningkatkan iuran, apakah itu menjadi kendala ataukah dengan peserta yang cukup besar ini sebenarnya sudah cukup menjadi suatu aset dari BPJS, Prof? Iya, untuk kami sampaikan ya, Presiden ISA, International Social Security Association itu datang ke Jakarta memberikan penghargaan atas luar biasanya BPJS Kesehatan telah mencapai 98,77% ya. Bukan 80% oleh penduduknya. Nah, memang ada yang kesulitan ya, ekonomi atau willingness to pay, ability to pay, kayak gitu ya. Nah, itu yang dengan berbagai macam cara kemudian dilakukan ya, untuk pendekatan agar kesulitan-kesulitan ekonomi, kemudian kemampuan membayar itu bisa diatasi ya. Contoh umpamanya yang tidak bisa masih punya tunggakan gitu, dengan rehab ya. Rehab aplikasi ya mereka dihitungkan dan kemampuannya itu berapa begitu, seperti itu. Tidak hanya rehab, tentu diingatkan dengan BLAS, dengan
katakanlah dia bisa WA juga dan macam-macam, yang intinya kita juga ada inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN ya, yang kesulitan betul tapi ngasih tahu ke kita, nah tentu kemudian berusaha kita bantu. Tetapi semuanya ini tidak bisa langsung ya, tetapi kita harus ada semacam penyadaran kepada masyarakat, juga pemerintah dan kita semua, karena sekali lagi BPJS atau program JKN ini tadi disebut sebagai tulang punggung, betul-betul merupakan nilai-nilai gotong royong yang sekarang itu bisa dirasakan oleh ratusan juta penduduk Indonesia ya. Hampir 100% ya, 98,77% ya. Bahkan 277 juta lebih ya. Iya, betul. Prof Gufron kembali lagi nih mengenai kalau kita bicara mengenai kemampuan pembiayaan dari BPJS sendiri. Prof tadi mengatakan banyak sekali peserta yang menunggak, kemudian utilisasi yang meningkat, kemudian boleh jadi teknologi, kemudian beberapa variabel transisi, kemudian beberapa hal tadi apakah berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan progres daripada BPJS sehingga perlu adanya intervensi sehingga tidak defisit nih Prof. Iya, itu perlu karena bahwa kita lihat ya sekarang ini pemasukan kita itu per bulan contohnya sekitar 13,5 jutaan lah gitu. Triliun, maaf 13,5 triliunan. Nah spending kita sudah 14 triliun lebih. Jadi itu tentu kalau tidak ada intervensi tentu ke depannya ya bisa kemudian kekurangan pendanaan. Tetapi sekarang sekali lagi masih sehat. Iya, gitu. baik. Mengenai kekurangan pendanaan, tadi Prof sudah melakukan banyak cara, mungkin tadi formulasi mengenai subsidi silangnya, kemudian juga sistem partisipatif masyarakat ditingkatkan kembali. Sejauh ini seperti apa Prof progres dari semua rencana tersebut dan apakah memang perlu sekali pemerintah segera mengambil kebijakan untuk memberikan iuran yang tepat mengenai ini? Iya, tentu kita upayanya luar biasa ya, kita gerak, contoh pamannya auto debit ya, itu dulu namanya collection rate itu nggak bisa mencapai lebih dari 70%. Sekarang sudah 95% lebih. Nah tetapi hanya dari situ saja kan nggak cukup. Betul. Nah oleh karena itu berbagai skenario yang sekarang ini sedang dibicarakan dilakukan untuk antisipasi ke depannya. Ya. Begitu. Prof, berbagai skenario salah satunya kita juga mendengar mengenai rencana merubah kelas 1, 2, 3 menjadi satu rawat inap yang sama dan dengan sistem kris. Seperti apa Prof? Mungkin bisa menjelaskan dan apakah ini bisa menjadi salah satu solusi Prof? Yang jelas bahwa public private partnership ya, artinya kerjasama swasta dan pemerintah itu sangat perlu. Tetapi harus win-win solution. Jangan sampai win-lose atau lose-lose apalagi ya. Ya gitu. Nah apakah nanti kemudian kelas dihapus apa tidak. Nah itu sekarang sedang di dalam satu proses perdebatan dan juga pengkajian serta diskusi ya dan rapat-rapat terus gitu. Kalau melihat dengan kondisi saat ini, apakah memang peruntukan kelas 1 dan kelas 2 dan 3 itu idealnya memang masih berjalan, tetapi di sisi lain mungkin memberikan kendala juga Prof untuk para peserta yang mungkin yang kelas 3 atau gimana mereka ingin meningkatkan sehingga disamaratakan atau seperti apa nih Prof? Enggak, justru untuk kami sampaikan ya, sekarang ini untuk yang katakanlah para jenderal, profesor, pegawai negeri golongan 3, 4 ya, itu sekarang ini sudah cukup menurut saya ya, mampu dan cukup bagus ya. Ya. Jadi kelasnya itu otomatis kalau nggak salah kelas 1 gitu. Pekerja kalau dia katakanlah 4 juta penghasilannya itu kelas 2 begitu. Nah yang memang kelas 3 atau apalagi ke depan itu kelas standar itu yang sedang dibicarakan ya. Nah itu yang umumnya yang beda-beda tadi adalah sektor informal atau bukan penerima upah. Jadi kita itu bicara bukan penerima upahnya ini yang kemudian tadi apa disamakan apa enggak gitu ya. Itu adalah bukan penerima upah dan itu masih terus dikaji gitu seperti apa. Para pekerja sektor informal cukup banyak Prof. Tadi mereka pasti juga menyumbang terhadap BPJS dan mereka juga membutuhkan pelayanan yang sama. Nah ketika nanti misalkan ada formulasi seperti itu, perdebatannya di mana Prof? Karena memang pendapatan mereka tidak selalu sama setiap bulan, kemudian juga skema pembayaran iurannya masih belum jelas ketika misalkan nanti ada peningkatan ataupun menjadi sama dalam satu kelas. Iya, tapi sekali lagi yang mereka ini jadi peserta yang jumlahnya itu kurang dari 60-an juta ya orang ya. Tetapi kebanyakan kan bukan itu ya. Kebanyakan itu ada dibayari oleh
Pemda, oleh pemerintah pusat, kemudian oleh pekerja dan pemberi kerja kayak gitu ya. Jadi yang sektor informal tadi atau bukan penerima upah ya itu ya istilahnya menentukan juga ya, tetapi bukan utama gitu. Baik, kita bicara mengenai mitra dari BPJS, salah satunya Ya. dari rumah sakit, Betul. baik itu swasta maupun pemerintah. Banyak begitu Prof melihat Ya. kasus penggelembungan dana, pembayaran susah. Lalu seperti apa nih Prof evaluasi dan bagaimana nanti dalam progres untuk memberikan rekanan kembali kepada beberapa provider tersebut, Prof? Jadi untuk diketahui ya, BPJS mungkin satu-satunya tidak hanya di Indonesia, mungkin di banyak negara yang kita bisa memonitor perilaku rumah sakit dan mitra-mitra tadi, klinik ya, FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama seluruh Indonesia. Real time per hari, bahkan seorang dokter bedah setiap hari itu operasi berapa, BPJS tahu. Dan BPJS apresiasi kepada rumah sakit dan klinik seluruh Indonesia, meskipun sekali lagi ada yang masih oknum-oknum tadi ya. Nah, oknum-oknum itu kita monitor, kita ingatkan, kalau masih tetap ya tentu kita putus ya hubungannya. Tetapi secara umum itu sudah cukup bagus ya. Gitu. Sejauh ini bentuk evaluasi, pendampingan maupun reviewnya seperti apa, Prof? Terhadap Jadi beberapa kita mitra nakal itu, Prof? betul, satu bahwa kita kan tidak sendiri dengan PKJKN, artinya itu tim untuk pencegahan kecurangan, itu tidak sendiri BPJS, dengan Kemenkes, dengan BPKP, dengan KPK bahkan, dan lain-lain ya. Tetapi yang jelas makin lama itu makin bagus. Nah, BPJS berkeinginan bahwa bagaimana mereka itu komit ya terhadap peningkatan mutu layanan dan juga kemudian tidak komit atau tidak terlibat di dalam fraud tadi. Baik. Begitu. Nah, kita bicara mengenai ke depannya mengenai BPJS. Bahwasanya kekhawatiran terkait dengan defisit itu sebuah hal yang memang harus segera terjawab ya, Prof. Karena memang sebenarnya kalau melihat dari jumlah peserta cukup tinggi, kemudian juga tertinggi loh ya. betul Jadi sekali, Prof. Amerika aja sudah disalib. Dengan 277 juta Oh lebih. ya, disalib Amerika karena di Amerika masih lebih dari 30 juta orang tidak memiliki jaminan. Nah, yang menarik, Prof, ketika jumlah peserta besar, kemudian ternyata mengganggu finansial juga nih. Kalau ternyata mungkin kepesertaan mereka tidak membayar. Ada yang mengatakan pemerintah harus menaikkan sekitar 15 hingga 18%. Ada juga yang mengatakan harus menambah atau ekstensifikasi dari para peserta. Lalu ada yang mengatakan juga perlu mengeksplor sumber pendanaan lain bahkan, Prof. Bagaimana nih, Prof, melihat beberapa terobosan ini, Prof? Iya, senario-senario itu kan terus didiskusikan dan juga ada semacam gambaran-gambaran dan perhitungan-perhitungan oleh aktuaris dan teman-teman yang dibentuk ya oleh DJSN ya. Nah, itu nanti akan tentu didiskusikan dan nanti ada yang mengambil keputusan begitu ya. Sejauh ini bagaimana dengan pemerintah? Iya, tetapi yang jelas BPJS sendiri kan bukan pengambil keputusan dalam hal ini, begitu. Sejauh ini seperti apa, Prof? Karena Januari kemarin DPR bahkan mengatakan kemungkinan akan naik nih, memang seharusnya begitu. Justru itu makanya kalau BPJS itu bukan posisi untuk pengambilan keputusan, tetapi BPJS menyediakan data-data yang diperlukan dan BPJS juga ikut mendiskusikan seperti itu ya. Tetapi bukan pengambilan keputusan. Gitu. Dengan beragam skenario tadi yang sudah diungkapkan, pastinya membutuhkan elaborasi dan review yang tepat ya, Prof. Betul. Sejauh ini yang idealnya seperti apa, Prof? Butuh waktu berapa lama untuk menentukan kenaikan tidak naik, atau perlu misalkan ternyata tidak jadi naik nih, tapi perlu ada skenario lain untuk tidak membebani juga para peserta, Prof? Iya, justru itu makanya sosialisasi itu penting, perdebatan penting ya. Tetapi akhirnya keputusan ini diambil seperti apa ya. Dan kita kan berdiskusi ya dengan DJSN yang dibentuk timnya itu menghitung, memberikan senario, tetapi bukan pengambilan keputusan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, kita tentu sosialisasi, kita tentu menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ya dan lain sebagainya ya. Termasuk tentu bagaimanapun skenario yang diambil nanti BPJS akan ikut untuk sosialisasi dan edukasi. Betul, Prof. Seandainya memang ada kenaikan, pasti akan menimbulkan pro dan kontra dan penolakan dari publik. Bagaimana BPJS bisa menjembatani hal ini? Meskipun tadi Prof tadi katakan ini bukan kebijakan kami yang mengambil keputusan, tapi pemerintah, tapi BPJS pastinya tentunya akan terkena imbasnya juga. Oh tentu, ya. Bagaimana, Prof, mengantisipasi? Yang jelas BPJS itu berupaya meningkatkan mutu layanan dan akses ya.
Maka mutu layanan itu kita kalau konseptual framework-nya kan susah sekali. Itu menurut Dona Bidian sebagai contoh itu ada input, proses, output, ya, outcome bahkan. Nah, BPJS itu bikin sederhana. Hal yang kompleks itu agar masyarakat paham, rumah sakit juga paham, dan semua pihak paham. Apa ukurannya? Itu cuma 3, yaitu mudah. Kalau dulu kan sulit, ditanya fotokopi segala macam. Sekarang mudah, pakai KTP aja bisa gitu. Cepat, ya cepat dulu ya. Kami belum dilantik saja sudah diprotes, Pak, kami gara-gara peserta BPJS harus menunggu 6 jam. Sekarang dijamin sudah kurang dari 2,5 jam. Gitu. Ini tidak hanya itu, dari rumah saja bisa pakai online ya. Bahkan kami tidak hanya itu, memberikan layanan yang luar biasa termasuk untuk pencegahan orang sakit itu dengan promosi prevensi termasuk screening yang sangat murah dengan download mobile JKN menjawab pertanyaan-pertanyaan screening. Jadi pemeriksaan gratis lah kayak gitu. Ini dilakukan ya. Cuma dari 278 juta orang baru sekitar 44 juta orang yang memanfaatkan mobile JKN untuk screening. Tapi untuk yang lain tentu lebih ya. Untuk screening itu, nah padahal itu bisa ya. Dan dijawab nanti orang ini atau yang bersangkutan atau peserta kita kira-kira kecenderungan sakit apa. Yang terakhir ya tadi kan 3 ukuran mudah, cepat, setara. Setara itu tidak dibeda-bedakan. Jadi kita komit dengan rumah sakit, dengan klinik untuk tidak membeda-bedakan pasien ya. Dulu kami ini ya dekan di Fakultas Kedokteran, juga ketua dekan-dekan kedokteran seluruh Indonesia, itu tidak boleh. Kalau orang miskin, ya operasi Anda hanya 10 menit saja, meskipun SOP-nya itu 1 jam umpamanya. Karena Anda miskin 10 menit, tidak bisa. Ya, harus sesuai dengan prosedur yang sesungguhnya. Gitu. Dengan beragam terobosan dari BPJS tadi, Prof katakan ada 4 bahkan tadi ya. Lalu yang menarik adalah ketiga, bagaimana masyarakat masih belum sadar untuk menggunakan fasilitas dari BPJS, salah satunya screening dengan menggunakan teknologi. Apa yang dilakukan oleh BPJS untuk meningkatkan ketertarikan maupun keterpersediaan warga, Pak? Nah, dalam hal ini BPJS kan tidak sendiri, kerjasama dengan semua pihak, termasuk peningkatan literasi masyarakat terhadap digitalisasi ya. Yang luar biasa tadi, nggak bisa sendiri gitu. Dan ini tentu juga bukan menurut saya tugas BPJS untuk meningkatkan literasi terhadap digital kan juga bukan, tetapi BPJS menyediakan gitu. Untuk itu kita kerjasama dengan kementerian lembaga, dengan bahkan BSSN dan juga dengan masyarakat, kelompok masyarakat untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa kesehatan itu pokok dan penting. Tidak ada negara itu bisa maju, negara kuat kalau masyarakatnya tidak sehat. Gitu. Maka sehat ini prasyarat untuk negara bisa kuat, negara bisa sejahtera, negara kita bisa bersama-sama menuju ke katakanlah 2045 Indonesia Emas. Gitu. Ya, Prof, kalau yang keempat tadi mengenai kesetaraan, Prof. Kadang-kadang selalu ada a priori. Kalau BPJS itu kesannya kayak orang datang pelayanannya lambat, kemudian tidak maksimal. Sejauh ini bagaimana evaluasinya dan seperti apa nih, Prof? Itu kita evaluasi sekarang ini, mohon maaf, itu umumnya itu dulu ya. Kalau kita tanya kapan periksanya, kami belum pernah itu, karena ya itu saya dengar gitu, dengar Pak, dulu gitu. Tapi sekarang udah berubah, masyarakat bisa ngasih rating, Pak. Habis diberikan pelayanan itu kasih bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 bisa, asal bukan bintang 7 dikira rumah sakitnya itu sedang pusing gitu ya. Nah tidak itu, kita pamannya sekarang pusing sendiri ya. Kenapa pusing? Karena sudah ya tanggal 3 atau katakanlah 3 hari kok di tanggal muda tapi belum terima gaji ya, pusing. Akhirnya konsultasi aja ke dokter ya melalui peserta bisa pakai mobile JKN bisa. Ya, pusingnya itu karena gajinya belum turun udah tanggal 3 atau memang karena sakit kepala gitu, bisa. Begitu, Prof. Nah, terakhir nih, Prof, terkait dengan tantangan ke depannya BPJS, banyak sekali tantangan, salah satunya bagaimana meningkatkan kualitas, kemudian juga persaingan dengan industri yang sama, dan juga menjawab terkait dengan iuran yang kemungkinan akan naik. Bagaimana, Prof, ke depannya? Nah, ke depannya tentu, ya tadi sudah kami sampaikan ya, BPJS selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan dan pemahaman kepada masyarakat. Meski begitu, BPJS tidak bisa sendiri dengan kelembagaan, kerjasama lembaga pusat dan daerah, dengan seluruh komponen bangsa, dan demikian juga masyarakat harus sadar bahwa
kesehatan itu penting. Orang bijak mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Jadi harus kita jaga kesehatan itu, maka BPJS mengedepankan promosi prevensi, screening ya, yang semuanya ini gratis ya, bisa diakses. Cuman masyarakat ya banyak yang belum tahu, maka perlu melihat ya lagu-lagu belum tahu di YouTube ada itu, judulnya belum tahu karena memang belum tahu. Tapi tidak berhenti di situ ya. Sekali lagi kita sebelum kerjasama dengan rumah sakit dengan klinik ya itu harus credentialing untuk memastikan bahwa mutu layanannya bagus. Dan mereka komit untuk 3 hal tadi ya, bukan 4 hal tapi 3 hal. Mudah, cepat, setara tadi. Dan komitmen bahwa mudah nggak perlu minta fotokopi. Itu zaman dulu itu ngapain? Untuk apa fotokopi kayak gitu? Nggak perlu ribet-ribet lagi ya Pak. Nggak perlu ribet-ribet. Kualitas pelayanan juga baik, kesetaraan dan juga. Dan nggak perlu ini masyarakat yang sering itu datang ke rumah sakit antri berjam-jam ngapain? Di rumah aja. Dengan online tadi literasi online, ya. gitu, ya. Prof, terima kasih sekali, tapi saya Terima kasih, terbatas Mas. sudah berbicara mengenai BPJS. Mudah-mudahan ke depannya semakin baik kualitas pelayanannya. Amin. Terbukti dengan keterpersaan yang cukup tinggi sekali tadi, dapat apresiasi internasional. Yang nunggak juga supaya harus bayar ya Prof ya. Terima kasih untuk bicara. Terima kasih Mas Yuda, tapi untuk diketahui ya, pernah sehari itu 4 negara datang ke BPJS. Hampir setiap saat itu kita menerima tamu. Saya sampaikan kita harus ada tim sendiri nih menerima tamu, karena kalau enggak kan bisa mengganggu karena banyak sekali yang datang ke BPJS Kesehatan. Sebuah apresiasi dari negara lain terkait dengan kualitas dan pelayanan dari BPJS yang menjadi barometer kesuksesan asuransi negara buat negara-negara tetangga. Kita sehari pernah mendapatkan 10 penghargaan internasional sehari ya. Kemarin dari katakanlah apa namanya World Brand itu sudah 3 atau 4 tahun ini berturut-turut. Itu patut Terima kasih. Prof. Terima kasih sekali perbincangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof.